Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Fitri dengan NIM 2210417806 kelas F Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Pemasaran Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Rikola Dwirawa SE MM. Untuk soal pertama, jelaskan pengertian pemasaran agribisnis menurut saudara. Jawaban saya, pemasaran agribisnis adalah proses kegiatan yang menghubungkan produsen petani dengan konsumen melalui berbagai aktivitas seperti perencanaan, promosi, distribusi, dan penjualan produk pertanian. Tujuan dari pemasaran agribisnis ini adalah untuk memastikan produk pertanian dapat diterima di pasar dengan harga yang menguntungkan bagi petani sekaligus memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, sejak kapan pemasaran agribisnis muncul dari perspektif perkembangan ekonomi? Jawaban saya, pemasaran agribisnis mulai muncul secara signifikan pada era revolusi industri akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Saat kemajuan teknologi dan infrastruktur memperluas jangkauan pasar produk pertanian. Perkembangan ini terus berlanjut hingga pasca Perang Dunia Kedua dengan peningkatan produktivitas dan munculnya perusahaan agribisnis besar. Pada era globalisasi akhir abad ke-20 hingga sekarang, pemasaran agribisnis semakin berkembang dengan perdagangan internasional dan teknologi informasi yang mendukung pemasaran global dan e-commerce. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh tentang pengertian konsep-konsep berikut. Yang pertama, A. Fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar, kemudian merencanakan, mengembangkan, dan mendistribusikan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersebut, serta mempromosikan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Contoh fungsi dari pemasaran adalah sebuah perusahaan smartphone melakukan riset pasar untuk memenuhi fitur apa yang diinginkan oleh konsumen, kemudian mengembangkan produk dengan fitur tersebut, menyalurkan produk ke berbagai toko elektronik, dan meluncurkan kampanye iklan untuk menarik minat konsumen. Yang B. Lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah organisasi atau individu yang terlibat dalam proses pemasaran dan membantu memindahkan produk dari produsen ke konsumen akhir. Ini bisa mencakup pedagang besar, pengecer, agen, dan broker. Contoh dari lembaga pemasaran: agen penjualan yang bekerja untuk produsen pakaian olahraga membantu mendistribusikan produk tersebut.
ke berbagai toko retail dan online, serta bernegosiasi dengan pengecer untuk memastikan produk tersedia di pasar. Yang C, saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah jalur atau rute yang digunakan oleh barang dan jasa untuk bergerak di produsen ke konsumen akhir. Saluran ini bisa mencangkup beberapa perantara seperti agen, distributor, pengecer, dan grosir. Contoh dari saluran pemasaran, sebuah perusahaan kosmetik menggunakan saluran pemasaran yang melibatkan distributor yang kemudian mengirimkan produk ke toko-toko kecantikan dan platform e-commerce sebelum akhirnya produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Yang D, margin pemasaran. Margin pemasaran adalah perbedaan antara harga jual produk di tingkat konsumen akhir dengan harga beli produk dari produsen. Margin ini mencakup biaya distribusi, penyimpanan, promosi, dan keuntungan bagi para perantara dan saluran pemasaran. Contoh dari margin pemasaran, sebuah toko grosir membeli buah dari petani dengan harga $2 per kilogram dan menjual ke konsumen dengan harga $3 per kilogram. Margin pemasaran dalam hal ini adalah $1 per kilogram yang mencangkup biaya transportasi, penyimpanan, dan keuntungan toko grosir. Untuk soal nomor 4. Soal nomor 4. Menurut saya, apa pentingnya mata kuliah pemasaran agribisnis ini dipelajari terkait dengan profesi saya sebagai freelance? Jawaban saya, pemasaran agribisnis ini dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk profesi saya sebagai seorang freelance. Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Saya dapat pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar dan strategi pemasaran khusus untuk produk agribisnis. Ini akan memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya yang bisa diterapkan dalam berbagai proyek freelance. Yang kedua, diversifikasi layanan. Dengan pengetahuan ini, saya bisa menawarkan jasa konsultasi pemasaran agribisnis kepada klien yang bergerak di sektor pertanian, sehingga memperluas pasar dan potensi pendapatan saya. Yang ketiga, pemahaman pasar. Mempelajari pemasaran agribisnis membantu saya memahami dinamika pasar agribisnis, perilaku konsumen, dan tren pasar. Ini penting jika saya ingin membantu klien menargetkan pasar mereka secara efektif. Yang keempat, jaringan dan relasi. Selama kuliah, saya mungkin akan bertemu dengan para profesional dan pengusaha di bidang agribisnis. Jaringan ini bisa membuka peluang kerjasama dan proyek baru. Yang kelima, inovasi dan kreativitas. Belajar tentang pemasaran agribisnis
akan memberi saya wawasan tentang cara mengemas dan mempromosikan produk agribisnis secara kreatif dan inovatif yang bisa menjadi nilai tambah dalam portofolio saya sebagai freelance. Dan yang terakhir, penyesuaian strategi pemasaran. Setiap sektor memiliki karakteristik unik, dan agribisnis tidak terkecuali. Pengetahuan khusus ini memungkinkan saya menyesuaikan strategi pemasaran yang lebih sesuai dan efektif untuk produk agribisnis. Dengan menguasai pemasaran agribisnis, saya tidak hanya menambah keahlian baru, tetapi juga meningkatkan nilai jual jasa freelance saya di pasar yang semakin kompetitif. Soal nomor 5. Ciri khas produk pertanian segar adalah perishable, voluminous, dan blukai. Apa pengertian ketiga istilah dan keadaan ketiga istilah tersebut pada komoditi yang ada saat ini? Jawaban saya, 3 istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan ciri khas produk pertanian segar adalah perishable, voluminous, dan blukai. Berikut penjelasan dari ketiga istilah tersebut. Yang pertama, perishable atau mudah rusak. Produk yang bersifat perishable adalah produk yang mudah rusak atau memiliki masa simpan yang pendek. Produk ini memerlukan penanganan khusus untuk mempertahankan kesegarannya, seperti pendingin atau penyimpanan pada suhu tertentu. Untuk keadaannya, sebagian besar produk pertanian segar seperti buah-buahan, stroberi, pisang, mangga, sayuran, bayam, selada, brokoli, produk susu, keju, yogurt, dan daging segar, daging sapi, ayam, ikan, termasuk dalam kategori ini. Teknologi penyimpanan dingin, rantai dingin, dan pengemasan khusus telah berkembang untuk mengatasi masalah ini dan memperpanjang umur simpan produk. Yang kedua, voluminous atau berukuran besar. Pengertiannya, produk yang bersifat voluminous memiliki volume yang besar, tetapi biasanya memiliki nilai per unit volume yang rendah. Hal ini membuat pengangkutan dan penyimpanan produk tersebut menjadi tantangan. Untuk keadaannya saat ini, produk pertanian seperti sayuran berdaun, kubis, selada, buah-buahan besar seperti semangka, labu, dan jerami, atau pakan ternak adalah contoh produk voluminous. Penyimpanan dan transportasi produk ini sering membutuhkan ruang yang besar, sehingga biaya logistik bisa meningkat. Penggunaan metode pengemasan yang efisien dan perencanaan logistik yang baik sangat penting untuk menangani produk voluminous. Dan yang ketiga, blukai, berat dan berukuran besar.
Untuk pengertiannya, produk yang bersifat plukai adalah produk yang memiliki berat dan ukuran besar, sehingga membutuhkan ruang yang cukup luas untuk penyimpanan dan transportasi. Sedangkan untuk keadaan saat ini, produk seperti kentang, jagung, gandum, dan umbi-umbian lainnya adalah contoh dari produk plukai. Meskipun memiliki nilai yang lebih tinggi per unit berat dibandingkan produk voluminous, produk plukai tetap menghadapi tantangan logistik yang serupa. Penggunaan kontainer khusus dan sistem transportasi yang efisien sangat penting untuk menangani produk ini. Dalam menghadapi tantangan dari sifat perishable, voluminous, dan plukai, teknologi dan inovasi dalam pengemasan, penyimpanan, dan transportasi terus berkembang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk pertanian segar dapat sampai ke konsumen dengan kondisi terbaik, dengan biaya yang efektif, dan dengan meminimalkan pemborosan. Sekian jawaban saya untuk soal-soal UTS pemasaran agribisnis. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sekian. Terima kasih.